Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmawati Apriliani, Ramadhani Damar Pratiwi, Asaria Putri, Nafisa Nur Farida, Muhammad Farhan Faiz ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang infus NaCl 0,9%. Pengertian: sediaan steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Sediaan parenteral merupakan sediaan yang disuntikan melalui kulit atau membran, sehingga sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksik lainnya, serta harus memiliki tingkat kemurnian yang tinggi. Bahan dan proses pembuatannya harus bebas dari semua jenis kontaminasi, apakah kontaminasi fisik, kimia, atau biologis. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 10, larutan intravena volume besar adalah injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam wadah bertanda volume lebih dari 100 ml. Infus adalah larutan dalam jumlah besar terhitung mulai dari 100 ml yang diberikan melalui intravena tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Infus merupakan sediaan steril berupa larutan atau emulsi dengan air sebagai fase kontinu. Biasanya dibuat isotonis dengan darah. Infus tidak mengandung tambahan berupa pengawet antimikroba. Tujuan sediaan steril infus NaCl yang digunakan untuk mengatasi defisiensi ion natrium serta ion klorida dalam darah. Misalnya, pada keadaan dehidrasi atau kekeringan tubuh, muntah-muntah, tubuh kehilangan banyak air dengan garam-garamnya. Tipe sediaan infus. Yang pertama, cairan hipotonik. Osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum, dan konsentrasi ion Na+ lebih rendah dibandingkan serum, sehingga larut dalam serum dan menurunkan osmolaritas serum. Yang kedua, cairan isotonik. Osmolaritas tingkat kepekaan cairannya mendekati serum, sehingga terus berada di dalam pembuluh darah, bermanfaat pada pasien yang mengalami hipovolemia atau kekurangan cairan tubuh, sehingga tekanan darah terus menurun. Yang ketiga, cairan hipertonik. Osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah, mampu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan produksi urin, dan mengurangi edema atau bengkak. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan infus intravena yaitu 1. Sediaan steril berupa larutan atau emulsi. 2. Bebas pirogen. 3. Sedapat mungkin dibuat isotonis dan isohidris terhadap darah. 4. Infus intravena tidak mengandung bakterisida dan zat dapar. 5. Larutan untuk infus intravena harus jernih dan praktis bebas partikel. 6. Volume terukur tidak kurang dari nilai yang ada pada etiket sediaan. 7. Memenuhi persyaratan lain yang tertera pada injeksi. 8. Kecuali dinyatakan lain, syarat injeksi meliputi keseragaman volume, keseragaman bobot, pirogenitas, sterilitas, penyimpanan dalam wadah dosis tunggal, penandaan etiket menyatakan konsentrasi mosmol total dalam satuan mosmol per liter. Keuntungan dan kerugian infus intravena. Keuntungannya, menghasilkan kerja obat yang cepat dibandingkan pemberian rute lainnya dan tidak menyebabkan masalah terhadap absorpsi obat, karena obat langsung bekerja pada sistem peredaran darah. Kerugiannya, obat yang diberikan lewat intravena tidak dapat dikeluarkan dari sirkulasi darah, seperti pada pemberian obat rute lainnya. Misalnya, pemberian obat peroral yang obatnya bisa dimuntahkan. Berikut adalah formulasi.
Natri klorida injekti atau injeksi natrium klorida komposisinya tiap 500 ml mengandung natri kloridum 4,5 gram dan aqua pro injection at 500 ml. Rancangan formula infus NaCl 0,9%, komposisi NaCl 4,9 gram, norit aqua pro injection at 530 ml, nama produk natrium klorida 0,9% infusum, nama pabrik PT Bulan Sabit Pharma. Uraian bahan 1. NaCl memiliki nama resmi natri kloridum, nama lain natrium klorida. Pemarian kristal tidak berbau atau serbuk kristal. Kelarutan 1 bagian larut dalam 3 bagian air. 10 bagian gliserol. Yang kedua, karboabsorben atau arang gelap. Kemudian yang ketiga ada aqua pro injeksi atau air untuk injeksi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan autoclave, botol infus, corong, Erlenmeyer 1000 ml, gelas ROG, gelas kimia, penutup infus atau karet, kertas saring, timbangan analitik. Bahan yang digunakan seperti NaCl, norit, aqua pro injection. Tahap selanjutnya adalah perhitungan. Yang dihitung adalah volume pembuatan, perhitungan bahan, dan osmolaritas NaCl. Langkah kerja 1. Siapkan alat dan bahan yang telah disterilkan. 2. Ditimbang NaCl sebanyak 4,77 gram. Masukkan dalam Erlenmeyer dan larutkan dalam aqua pro injeksi kurang lebih 200 ml. 3. Diukur pH 4,5 sampai 7,0, di mana sebelum dicukupkan volume 90% dan volume obat 495 ml. 4. Dicukupkan volumenya hingga 530 ml dengan aqua pro injeksi. 5. Ditambahkan norit sebanyak 0,53 gram, kemudian dikocok selama 15 menit. 6. Disaring hingga bebas serat, kemudian dimasukkan dalam wadah sebanyak 530 ml. 7. Ditutup dengan karet ikat dan disterilkan dengan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Ini adalah hasil praktikum. Pembahasan. Pada praktikum ini dilakukan pembuatan infus NaCl 0,9% sebanyak 530 ml. Digunakan NaCl sebagai zat aktif, norit sebagai zat tambahan, dan aqua pro injection sebagai pelarut dan pembilas. Mula-mula dilakukan sterilisasi alat dan bahan yang diperlukan selama 2 jam pada suhu 160 derajat Celcius. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, dilakukan penimbangan bahan, yaitu NaCl sebanyak 4,77 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan aqua pro injection sebanyak kurang lebih 200 ml. Kemudian diukur pH-nya 4,5 sampai 7,0. Apabila pH-nya kurang dari itu, ditambahkan NaOH sampai pH-nya sama. Lalu dicukupkan volume sampai 530 ml dengan aqua pro injection, lalu ditambah norit sebanyak 0,53 gram. Lalu dikocok, dihitung sampai 15 menit. Disaring hingga bebas serat, lalu dimasukkan ke dalam wadah dan tutup wadah dengan karet ikat yang disterilkan di autoclave. Pada akhir praktikum dilakukan pemeriksaan kebocoran dengan cara wadah diletakkan dengan posisi terbalik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebocoran secara praktis. Selain itu, kamu juga melakukan pengujian pH.
karena pengujian yang dilakukan hanya uji kebocoran dan uji pH, maka infus NaCl 0,9% ini belum layak diedarkan. Kesimpulan, dari data praktikum dapat disampaikan bahwa infus NaCl 0,9% yang dibuat stabil pada pH 4,5-7 dan cocok disterilisasi menggunakan cara A dan C. Penambahan norit berfungsi sebagai absorben. Selain itu, norit intern sehingga tidak bereaksi dengan zat aktif. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.